Fardune wudu. Fardune wudu iku ana 6. Iya, ada 6. Fardune juga ada 6. Saudara dibuka bukunya dulu, kita tulis ya, biar enggak lupa. Ya, pokoknya besok ini ilmu besok manfaat sini ya. Kita nggak ngomongkan besok ini ya. Oke, sini judulnya bab fardune wudu. Bab fardune wudu. Pelan-pelan ya, Bapak Mbak Neng, kamu ya. Fardu wudu. Ya, Pak. Pensil. Dan ini. Fardu. Tadi kok udah. Mbak Nima udah, Mbak Nima. Oke, sebentar ya. Bab fardune wudu. Yang pertama, tahu nggak Mbak Nima apa? Yang pertama, niat. Dan nomor 1 niat. Bab fardune wudu. Pelan-pelan nggak apa-apa, sambil belajar. Yang pertama niat, yang kedua ada apa? Kan siji niat bareng nalika masuk rai, dari nak niat itu sebagai masuk rai, nanti dijelaskan. Yang kedua masuk rai atau basuh wajah boleh. Masuk rai pelan-pelan. Masuk rai.
diusap oleh air, harus kena air semua. Nggak boleh cuma pipinya aja atau cuma sini gini, enggak, harus diratakan, dibaca sini. Dari batas ini sampai kurang lebih batasnya ini harus kena air. Jadi sini harus kena juga, ini yang kenalnya sini, itu harus kena air. Yang Mbak ya. Niatnya tadi sekalian apa Mbak Eva? Sekalian pas basuh muka. Yang pertama niat, yang kedua masuk air, yang ketiga masuk, yang ketiga basuh tangan loro. Basuhnya sampai mana Mbak Diva? Pergelangan kok apa sampai sini? Sampai sini, sampai siku. Kalau tadi yang pertama niat, yang kedua basuh muka, yang ketiga basuh tangan sampai siku. Sekarang yang keempat, basuh sebagian kepala. Jadi nggak boleh kepalanya nggak usah lah, takut mumet nanti kena air. Misal takut basah rambutnya, terus nggak usah dibasuh, itu nggak boleh. Tetap harus dibasuh. Terus nggak harus kopiok kayak gini airnya, dibasuh, ambil air untuk diusapkan ke sebagian kepala yang tumbuhnya rambut. Kalau tadi muka kan ya nggak ada rambutnya, batasnya sampai ke rambut. Kalau yang keempat itu sebagian kepala, jadi yang tumbuh rambut sebagian kepala diusap aja pakai air. Airnya nggak usah dikapiok kayak gini, tapi ambil air secukupnya, dijatuhkan, diusapkan kepala. Itu termasuk berguna dulu. Yang kelima masuk. Oke, masuk sikil loro. Nah, kalau nyuci kaki wudhunya sampai mana batasnya? Sampai mata kaki. Terus kalau sampai ini lutut boleh nggak? Boleh, tapi itu sunnah. Ini yang wajib itu sampai mata kaki. Tapi sopan yang lebih baiknya sampai mata kaki aja, ya. Tapi kalau cuma jari-jarinya aja lah Mbak, sekarang baru musim dingin, apalagi baru hujan, terus nanti takut dingin, ini aja jari-jari kaki aja, itu belum syah, soalnya harus sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Artinya tertib apa siapa yang tahu? Tertib artinya berurutan. Jadi perdunia yang pertama niat, yang kedua basuh rai, yang ketiga basuh, yang keempat sebagian kepala, yang kelima sikil loro, yang terakhir yang keenam itu tertib. Tertib itu harus berurutan. Misal Mbak Diva tanya Mbak Dia, boleh enggak ya kalau tangan dulu baru niat baru aja gitu? Boleh enggak Mbak Diva? Tidak boleh, harus berurutan. Kalau cuci tangan itu boleh, kan kita sebelum itu cuci tangan tuh sunahnya cuci tangan sambil baca Bismillahirrahmanirrahim, terus ambil air. Kumur-kumur termasuk fardu apa sunnah? Kumur-kumur sunnah, iya sunnah. Itu berarti nanti kalau kumur-kumur itu dapat pahala. Tapi kalau ditinggalkan itu tidak apa-apa. Tapi yang penting yang harus dilakukan ketika wudhu, yang pertama niat, masuk baik, masuk tangan loro, sebagian kepala, sebagian kaki loro, yang keenam
lali orang niat wudhunya boten sah, harus diulangi lagi dari awal. Misal Mbak Yafa kok wudhu tapi tadi sebagian kepalanya lupa nggak dibasuh, berarti wudhunya boten sah, harus mengulang lagi. Oke, sekarang bukunya sudah ditutup. Diperhatikan, dipraktekkan ketika wudhu ya. Apa tadi wudhunya wudhu harus dilakukan ketika wudhu. Santri siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1. Oke. Sekarang bagian jalannya sekali lagi. Yang paling penting saat wudhu tadi apa? Kita harus yang paling penting dalam wudhu niat memperhatikan tentunya wudhu yang ada 6, tidak boleh ditinggalkan. Kalau misal kumur atau basuh hidung itu lupa tidak apa-apa, tapi kalau fardunya wudhu itu harus jelas. Ada berapa tadi Mbak Yafa? Fardunya wudhu tadi? Nah, berapa Mbak? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, tangan, yang keempat sebagian kepala, yang kelima sikap sama batin. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Iya. Urutannya betul harus diperhatikan ya. Sepertinya wudhu tadi ya. Soalnya, nah, sholat seorang wudhu berarti sholatnya bukan sah. Padahal syarat sahnya sholat harus wudhu. Jadi wudhu diperhatikan dengan benar. Yuk kita berdoa dulu masih yang rapi. Mas Lintas boleh. Ini lagi dari depan yang 12 ya.